Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maimul Muzaki dengan NIM 53114222098. Di sini saya ingin mempraktekkan eh, Apache Hive sebagai pengganti UTS Big Data semester ini. Apa sih Apache Drive itu? Apache Hive adalah sebuah data warehouse yang dibangun di atas Hadoop untuk menyediakan antarmuka SQL yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan mengeksekusi query data yang tersimpan dalam Hadoop Distributed File System atau yang bisa disebut HDFS atau sumber data lainnya yang didukung oleh Hive. Hive menyediakan mekanisme untuk memproyeksikan struktur pada data yang tersimpan di dalam HDFS dan menjalankan query SQL like atau HiveQL pada data tersebut. Hive dirancang untuk Hive dirancang untuk memproses jumlah data yang sangat besar, sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam lingkungan big data. Dengan menggunakan Hive, pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menganalisis data yang tersimpan di dalam Hadoop menggunakan bahasa SQL yang sudah familiar. Selain itu, Hive juga menyediakan fitur-fitur yang memudahkan proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data atau ETL. Selanjutnya ada arsitektur pada Apache Hive. Yang pertama, Hive Client mengirimkan query ke Hive Server di sini. Lalu Hive Server menerima dan memproses dan mengembalikan hasil query ke Metastore. Di sini Metastore menyimpan metadata tentang struktur data dan skema tabel. Setelah itu ada execution engine. Sini mengeksekusi query menggunakan framework seperti MapReduce, Test, atau Spark. Berikut adalah fitur utama dari Hive Apache. Yang pertama ada antarmuka SQL like atau HiveQL untuk menjalankan query data dengan sintaks yang familiar. Yang kedua ada konsep skema on read untuk menangani data tidak terstruktur atau semi terstruktur. Yang ketiga ada kemampuan prastisi dan pengelompokan data untuk mengoptimalkan akses dan penyimpanan. Yang keempat ada dukungan terhadap berbagai format data yang umum digunakan. Yang kelima ada kemampuan mengimpor fungsi utama atau UDFS untuk memperluas fungsionalitas Hive. Selanjutnya ada kelebihan Hive. Yang pertama, Hive sudah terintegrasi komponen Hadoop. Apache Hive merupakan bagian integral dari ekosistem Hadoop yang luas. Ia dapat dengan mudah terintegrasi dengan komponen-komponen penting lainnya, seperti HBase untuk sistem penyimpanan data, Peak untuk pemrosesan data dengan pendekatan aliran, serta Spark dan MapReduce untuk komputasi terdistribusi yang handal. Yang kedua ada pemrosesan query terdistribusi. Salah satu keunggulan Hive adalah kemampuannya untuk memanfaatkan infrastruktur Hadoop yang terdistribusi. Hive dapat menggunakan mesin eksekusi seperti MapReduce, Test, atau Spark untuk memproses query secara terdistribusi sehingga dapat menangani volume data yang sangat besar dan kinerja yang optimal. Yang ketiga ada fleksibilitas teknologi. Dengan kemampuan integrasi yang kuat, Hive menawarkan fleksibilitas yang tinggi bagi pengguna dalam memilih teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka memanfaatkan MapReduce untuk kasus penggunaan yang kompleks, Test untuk peningkatan kinerja, atau Spark untuk pemrosesan data secara real time, tergantung pada kebutuhan spesifik dari setiap proyek. Selanjutnya kita masuk ke fungsi Apache Hive. Yang pertama ada sebagai analisis log web. Apache Hive digunakan untuk menganalisis log web besar, memberikan wawasan tentang perilaku pengguna, tren lalu lintas situs, dan metrik penting lainnya. Analisis log web membantu organisasi membuat keputusan strategis untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan pengoptimalan situs. Yang kedua ada analisis data sensor IoT. Apache Hive sangat berguna untuk pengumpulan, menyimpan, dan menganalisis data sensor dari Internet of Things atau IoT dengan kemampuannya memproses data time series dari berbagai jenis sensor seperti suhu, kelembaban, dan lokasi. Hive membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik, memprediksi tren, dan mengoptimalkan proses bisnis.
Selanjutnya ada pelaporan bisnis. Apache Hive sering digunakan untuk menghasilkan laporan bisnis yang kompleks dari kumpulan data besar. Dengan kemampuan penyimpanan dan query data yang kuat, Hive dapat membantu organisasi mengekstrak wawasan berharga dari data operasional, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia. Laporan bisnis yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengambil keputusan strategis, memantau kinerja, dan mengidentifikasi peluang baru. Fungsi keempat ada analisis data pengguna. Apache Hive juga sering digunakan untuk menganalisis data pengguna, seperti data perilaku, demografis, dan preferensi. Dengan kemampuan Hive untuk menangani data terstruktur dan tidak terstruktur, organisasi dapat memperoleh wawasan mendalam tentang pelanggan mereka. Analisis data pengguna dapat membantu meningkatkan produk, layanan, dan pengalaman pengguna, serta membuat strategi pemasaran yang lebih efektif. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Menggunakan Apache Hive sebagai data warehouse di ekosistem Hadoop memberikan beberapa tantangan maupun keuntungan. Salah satu tantangan utama adalah kinerja yang dapat terpengaruh oleh volume data yang sangat besar. Ketika menangani data dalam jumlah yang sangat masif, kinerja query Hive dapat menurun secara signifikan. Setelah itu, Hive juga memiliki keterbatasan dalam menangani query yang kompleks, terutama query yang membutuhkan komputansi intensif atau operasi kompleks. Di sisi lain, Hive menawarkan beberapa keuntungan yang menjadikan solusi yang menarik untuk data warehouse berbasis Hadoop. Pertama, Hive memiliki skalabilitas horizontal, yang berarti bahwa sistem dapat ditingkatkan kapasitasnya dengan menambahkan lebih banyak node komputasi. Hal ini memungkinkan Hive untuk menangani data yang semakin besar seiring waktu. Kedua, antarmuka SQLite yang disediakan Hive memudahkan pengguna yang terbiasa dengan bahasa SQL untuk melakukan analisis dan eksplorasi data. Terakhir, integrasi yang kuat dengan ekosistem Hadoop memungkinkan Hive untuk memanfaatkan komponen-komponen lain seperti MapReduce, Test, atau Spark untuk pemrosesan query yang lebih efisien. Sekian untuk penjelasan tentang Hive. Selanjutnya kita akan masuk ke eh, cara menginstal dan pengaplikasiannya. Ya, jadi di sini sebelum kita masuk ke Hive, yang pertama kita harus memastikan dengan Hadoop kita dulu. Hadoop kita sudah ada atau belum. Di sini cara memastikannya yaitu menggunakan command prompt. Namun sebelum Hadoop ini dicek, kita juga perlu mengecek yang namanya Java kita. Untuk mengecek Java, kita perlu membuka command prompt dan mengisinya yang pertama dengan Java version. Nah, setelah muncul di situ udah tertulis ada Java version saya milik 1.8.0. Selanjutnya ada Hadoop version. Di sini saya menggunakan Hadoop dengan versi 2.8.0. Nah, setelah ini berarti telah dipastikan bahwa laptop saya sudah mengaktifkan Hadoop terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa memulai Hive dengan mendownload Apache Hive 2.1 2.0. Kita download yang target ini. Karena saya sudah berdownload, di cancel saja. Selanjutnya kita mendownload Apache DRB 10.12.1.1. Pilih yang ini ya. Kita download sama yang target juga. Karena saya sudah mendownload juga, kita bisa di skip. Selanjutnya buka file download dan kita harus mengekstrak file downloadan yang barusan dan dipindahkan ke laptop kita. Di sini saya naruhnya di local disk E. Ada Hive sama DRB. Selanjutnya, karena Hive di sini saya memiliki link G Drive yang isinya itu Hive site-nya. Kopas, masuk ke Chrome dan paste.
lalu download filenya. Setelah terdownload, pindahkan file barusan ke local disk E, Hive, ke configuration, dan paste taruh sini. Karena saya sudah melakukannya tadi, jadi sini sudah tertera ya. Selanjutnya kita ke Derby, buka library-nya, terus kita copy semuanya dan kita taruh di Hive library dan paste. Di sini sana saya sudah melakukannya tadi, kita skip saja. Selanjutnya kita bisa ke command prompt untuk memulai Hadoop terlebih dahulu. Setelah muncul begitu, itu dapat diartikan sebagai mulainya Hadoop kita. Selanjutnya kita bisa command prompt yang admin, tapi di sini kita bisa mulai langkah selanjutnya. Karena Hive saya taruh di local disk E, kita harus melakukan langkah-langkah ini dulu. Setelah melakukan itu, kita mulai start network server strip H 0.0.0.0. Ini dilakukan agar kita terkonek ke server. Ini karena terdapat sedikit kegagalan, maka kita ulang lagi di command prompt satunya. Lakukan hal yang sama. Nah, tunggu sebentar. Nah, apabila begitu, Hive sudah bisa digunakan. Di sini saya akan mencoba sedikit Hive-nya dengan membuat data. Kita tulis create database demo. Dan sudah muncul. Selanjutnya kita akan show database dulu. Nah, sudah muncul. Dengan begitu selesai sudah praktikum Hive ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.